As Andrew 52. Saya diingatkan teman agar jangan percaya dengan omongan para motivator. Apa yang dibicarakan hanya teori dan kurang bermanfaat. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini? Hai, salam hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Andrew Ho Channel, khususnya seksi Ask Andrew. Hari ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, yaitu apakah kita harus percaya omongan atau pidato para motivator. Sahabat sukses, untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih sukses, kaya dan bahagia, kita membutuhkan dukungan, support dan juga motivasi dari orang lain. Maka mendengar pidato, mengikuti seminar atau pertemuan para motivator merupakan salah satu cara untuk kita membangkitkan semangat kita. Sebenarnya ini adalah salah satu kiat sukses yang saya amalkan selama hampir 40 tahun dahulu sampai saat ini. Kalau ada peluang, saya pasti akan ikuti seminar, mendengar CD para motivator, supaya selalu membangkitkan kembali semangat saya, mengingatkan kembali impian saya, supaya tidak loyo dan terus bersemangat, terus berjuang untuk impian saya. Memang seperti Zig Ziglar mengatakan, motivasi itu seperti mandi, dia harus dilakukan setiap hari. Kita manusia, kita bukan Superman, kita bisa loyo. Maka sewaktu kita lemah, kita tidak bersemangat, maka kita membutuhkan injection atau suntikan motivasi dari orang lain supaya kita bisa bangkit kembali semangat kita. Maka bagi saya, self motivasi merupakan salah satu kemampuan seseorang yang ingin sukses, kaya dan bahagia. Kita tak bisa menunggu orang lain untuk memotivasi kita. Kita harus sering memotivasi diri kita dengan cara mendengar pidato para motivator dan juga membaca buku motivasi dan mengikuti komunitas serta berkonsultasi dengan mentor Anda. Memang pada saat ini kita menemukan banyak motivator di Indonesia. Apakah kita harus percaya apa yang mereka bicarakan? Bagi saya, mungkin kita harus membuat pilihan. Yang pertama, kita harus memilih mereka yang berkaliber, yaitu mereka yang mempunyai prestasi dan mempunyai karakter yang baik dan bisa dipercayai. Kalau Anda mendengar seorang pidato dari seorang motivator yang tidak memberi prestasi dan memberi latar belakang yang tidak baik, maka jangan mendengar pidatonya. Karena dia hanya seorang yang pandai berbicara tapi tidak berprestasi. Maka bagi saya, kalau Anda mau mendengar pidato atau mengikuti seminar seseorang motivator, tolonglah mempelajari latar belakang dia. Apakah prestasi atau pencapaian yang beliau pernah capai sebelum itu? Kalau semua adalah kosong, blank, maka itu sesuatu pertanyaan yang besar. Maka janganlah buang waktu untuk mengikuti sebuah motivasi yang dibicarakan oleh seorang yang dinamakan Big Mouth, yaitu mempunyai mulut yang besar, pandai berbicara secara teori, tapi dalam praktikal beliau tidak ada prestasi. Kalau orang yang seperti begini, maaf, Anda tidak perlu mendengar pidatonya. Ini yang pertama. Hanya mendengar para motivator yang bisa dipercayai dan mempunyai prestasi dan track record yang baik. Karena hasil mereka, prestasi mereka itu merupakan motivasi yang terbaik untuk kita. Betul? Yang kedua, Anda harus memahami konteks pidato mereka. Banyak orang hanya mendengar sebahagian dari pidato itu dan melakukan apa yang diajari. Itu sangat bahaya sekali karena
itu bisa salah ngerti atau salah faham apa yang disampaikan oleh para motivator itu. Contoh, work smart, not work hard. Kerja cerdas, jangan kerja keras. Banyak orang fikir bahawa mau sukses tak perlu kerja keras. Kerja cerdas sahaja. Kerja cerdas bermakna kita harus pakai strategi dan tak perlu kerja keras lagi. Sebenarnya salah faham. Sebenarnya work hard dan work smart itu kita harus lakukan serentak. Work pasti tetap kerja keras tetapi dengan cara yang benar. Okey, ingat, orang yang lebih kaya, lebih sukses dari kita masih kerja keras sampai saat ini. Siapa kita yang mempunyai prestasi biasa-biasa? Okey, kita masih malas-malasan dan banyak omongan tak perlu work keras, work hard. Kita harus work smart sahaja, santai-santai saja. Mana mungkin bisa berhasil kalau kita hanya santai-santai saja. Contoh kedua adalah just do it. Kalau anda mau melakukan sesuatu, just do it, lakukan langsung sahaja. Itu sangat bahaya sekali kalau kita hanya ambil kalimat itu. Just do it bermakna kita jangan hanya banyak berbicara, banyak rencana, tapi tidak ada tindakan. Just do it harus didukung dengan perencanaan yang detail, tindakan yang efektif, baru bisa mencapai impian kita. Okey, contoh lagi. Jangan pernah menyerah. Anda harus genggam sampai arang jari abu. Ini tidak bermakna Anda gantung di sana, tidak buat apa-apa, waktu yang lama akhirnya Anda berhasil. Tidak. Jangan pernah menyerah bermakna Anda harus terus berjuang. Tetapi dalam proses itu Anda harus berubah strategi Anda. Anda harus menyesuaikan sikap, menemu mana kelemahan Anda di mana, memperbaiki, baru Anda bisa berhasil. Bukan, jangan menyerah, tapi melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang baru. Itu tidak mungkin, betul tak? Jangan salah faham. Banyak orang hanya ambil setengah saja kalimat itu. Dan setelah itu, menggunakan kalimat itu untuk memotivasinya. Itu adalah salah faham. Kita harus memahami seluruh konteks pembicaraan itu. Baru Anda akan termotivasi dengan secara positif, bukan secara negatif. Akhirnya Anda akan salahkan pembicaraan para motivator. Inilah yang diomongkan oleh mereka. Tetapi kenapa tidak bisa berhasil? Saya pribadi puluhan tahun ini sangat suka enjoy mendengar pidato motivator dari international. Saya dengar ratusan CD dan video dan juga puluhan buku motivasi dari mancanegara. Saya boleh katakan saya bisa menggegarkan semangat saya, entusias saya sampai saat ini. Salah satu kunci sukses saya adalah membaca buku motivasi, mendengar CD, pidato para motivator yang hebat dan luar biasa. Bukan salahnya pidato itu, bukan salahnya para motivator. Salahnya adalah pengertian Anda tentang apa yang dia sampaikan. Okey? Yang ketiga, Anda harus memilih kiat ataupun tip yang mereka bagikan. Dan Anda harus sesuaikan dengan kondisi Anda. Okey? Anda tidak bisa ambil 100% dan terapkan dalam hidup Anda dan lakukan 100%. Itu sangat bahaya dan sangat tidak praktikal. Mungkin akan gagal karena budaya negeri berbeza, contoh berbeza. Anda harus sesuaikan apa yang disampaikan oleh para motivator dengan kondisi Anda. Maka Anda hanya petik, gunakan yang baik, yang terbaik saja dalam kehidupan Anda, dalam bisnes Anda, maka Anda pasti akan mempunyai hasil yang lebih luar biasa sekali. Okey? Ingat, kita membutuhkan motivasi untuk menjalankan tugas kita. Tapi hati-hati memilih motivator.
hanya yakin dan percaya mereka yang berprestasi. Okey? Dan menggunakan apa yang disampaikan dan ubah sesuaikannya dalam bisnes kita dan hidup kita. Ya, saya yakin dan percaya dengan begitu anda pasti akan mendapat hikmat yang positif, energi yang positif untuk menjalani kehidupan ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat untuk anda.